Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Firda Melia dengan NIM 17124220022 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pengelolaan inventaris kantor. Baik, di sini ada SOP dari pengelolaan inventaris kantor. Yang pertama, tujuan yaitu untuk mengatur pemakaian, pengadaan, dan perbaikan inventaris kantor yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dari ruang lingkup ini menentukan tugas dan tanggung jawab Supervisor Property Management dan GI atau General Affair dalam mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan, penggandaan, dan perbaikan inventaris kantor untuk menunjang kegiatan operasional. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama, inventaris kantor merupakan barang milik perusahaan berupa peralatan kantor, kendaraan, dan alat tulis. Kedua, perbaikan inventaris kantor, yaitu permintaan perbaikan inventaris kantor yang diminta oleh masing-masing departemen. Dan yang ketiga, ada pemakaian inventaris kantor, yaitu penggunaan inventaris seperti proyektor, sound system, dan inventaris kantor lainnya yang sifatnya peminjaman sementara. Selanjutnya ada penjelasan umum. Yang pertama, pelaksanaan inventarisasi untuk inventaris minimal 1 kali dalam setahun didasarkan atas laporan yang terakhir. Yang kedua, pelaksanaan inventarisasi atau stock of name inventaris kantor. Inventarisasi atau stock of name inventaris kantor dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Bila ada perbedaan hasil inventarisasi, maka data akan dirubah sesuai dengan hasil stock of name sebagai stok awal tahun berikut dengan dibuat berita acara. Selanjutnya ada dokumen. Dokumen di sini mengenai kartu atau daftar inventaris dan peralatan. Daftar barang inventaris adalah suatu dokumen berharga yang menunjukkan sejumlah barang milik perusahaan, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Kartu inventaris dan peralatan memuat kode dan nama barang, tanggal dan harga perolehan atau harga beli, umur produktif atau umur ekonomi, dan penyusutan. Selanjutnya ada prosedur detail tentang pengelolaan inventaris. Yang pertama, menerima barang dan suplai. Tahap ini melibatkan tindakan menerima, memeriksa, dan mencatat barang baru yang tiba di gudang atau tempat penyimpanan perusahaan. Langkah penerimaan melibatkan penerimaan fisik. Tim yang bertanggung jawab akan memeriksa kondisi fisik barang, memverifikasi jumlah yang sesuai dengan pesanan, serta memastikan kecocokan dengan informasi yang tercantum pada faktur. Selanjutnya, yang kedua ada kontrol barang. Perusahaan perlu menetapkan parameter yang jelas untuk mengontrol persediaan seperti tingkat stok minimum dan maksimum yang diizinkan oleh tim penggandaan, serta metode perhitungan penilaian persediaan. Kemudian, memantau dan mengawasi persediaan secara berkala. Melibatkan pemantauan secara teratur terhadap jumlah stok, pergerakan barang, dan rotasi persediaan. Dengan memantau persediaan, perusahaan dapat mengidentifikasi pola permintaan, mengurangi risiko kekurangan stok atau barang yang terlalu lama berada di gudang. Nah, selain pemantauan, kontrol fisik dan administrasi juga penting dalam langkah dan kontrol barang. Proses kontrol fisik melibatkan perhitungan fisik stok secara berkala untuk memastikan konsistensi antara catatan inventaris dan persediaan aktual. Sedangkan kontrol administrasi melibatkan pembaruan data inventaris secara teratur, pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang dengan akurat, serta pelacakan nomor seri atau atribut khusus lainnya yang terkait dengan produk. Yang ketiga, ada penjadwalan dan rotasi. Dengan memastikan ketersediaan barang yang cukup, mencegah barang kadaluarsa atau rusak, serta mengoptimalkan penggunaan persediaan perusahaan. Langkah penjadwalan melibatkan perencanaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dan permintaan yang teridentifikasi. Perusahaan perlu menentukan jadwal pengadaan yang memperhitungkan faktor seperti waktu pengiriman, lead time, dan pola permintaan. Selanjutnya ada urutan kerja pengelolaan inventaris kantor. Yang pertama, pengadaan, yaitu membuat dan meminta daftar kebutuhan inventaris dari masing-masing departemen atau unit dalam perusahaan. Yang kedua,
GA membuat perencanaan pengadaan inventaris atau alat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, GA membuat penawaran harga kepada beberapa toko atau supplier alat lebih dari satu untuk memperoleh perbandingan harga, kualitas, dan kesesuaian spesifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, rencana pengadaan inventaris dan peralatan diketahui oleh bagian keuangan dan persetujuan pimpinan. Yang kelima, pencatatan peralatan kantor dibedakan menjadi tiga, yaitu barang tahan lama, barang habis pakai, dan pemeliharaan barang. Yang keenam, penempatan peralatan kantor menggunakan tiga asas, yaitu asas mengenai jarak terpendek, asas mengenai penggunaan segenap ruang, dan asas mengenai rangkaian kerja. Yang ketujuh, pemeliharaan peralatan kantor dilakukan dengan cara setiap hari atau secara rutin oleh karyawan teknisi, dan atau pihak kedua dengan cara berlangganan. Yang kedelapan, peralatan kantor dibuatkan daftar penyusutan dan penghapusan karena barang sudah rusak dan adanya peralatan yang lebih canggih dalam penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, ada pemakaian. Yang pertama, pengguna mengisi surat pemakaian alat yang ditandatangani oleh pimpinan departemen. Yang kedua, GA menerima surat pemakaian alat untuk melakukan persetujuan dan menyiapkan alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, jika ditolak, maka surat pemakaian alat dikembalikan dengan memberikan catatan alasan tidak disetujui. Yang keempat, pemakaian alat harus dicatat dalam daftar pemakaian alat harian, disertai dengan tanggal, jenis alat, nama pengguna, divisi, dan durasi lama pemakaian. Dan yang kelima, pengguna wajib menjaga dan memelihara inventaris atau alat sesuai dengan tata tertib pemakaian alat. Selanjutnya ada catatan. Setiap pemindahan barang harus mengisi form mutasi barang yang diketahui oleh petugas inventaris dan penanggung jawab ruangan. Setiap kondisi barang yang rusak segera dilaporkan ke petugas inventaris untuk diproses lebih lanjut. Setiap melakukan perbaikan dengan mengganti spare part dari barang inventaris yang sama, seperti komputer, penggantian kipas, power supply yang rusak pasang kembali pada komputer yang diambil, sehingga status rusak dengan peralatan lengkap. Baik, selanjutnya yaitu ada flowchart mengenai SOP pengelolaan inventaris. Di sini ada yang pertama, start di petugas inventaris, lalu dilanjutkan dari petugas inventaris ke petugas gedung. Petugas gedung ini menerima barang inventaris dan dokumen pendukung. Dilanjut dengan menandatangani berita acara penerimaan dan mendistribusikan dokumen pendukung dan barang inventaris ke petugas inventaris dan subbidang di bagian direktorat. Untuk subbidang di bagian direktorat, mereka menerima barang inventaris. Untuk petugas inventarisnya, mereka menerima dokumen pendukung barang inventaris. Selanjutnya dari mereka mengentry data dokumen pendukung pada aset dan pelabelan. Lalu dari petugas tersebut membuat dan memasang DIR atau daftar inventaris ruangan. Nah, selanjutnya yaitu monitoring untuk barang inventaris dari subbagian di bidang direktorat dan petugas inventaris. Mereka memonitoring hasil dokumen pendukung barang inventaris tersebut. Lalu kemudian selesai untuk flowchart dari pengelolaan inventaris kantor. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk SOP dari pengelolaan inventaris kantor. Baik, sekian penjelasan mengenai standar operasional prosedur tentang pengelolaan inventaris kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.